Halo warga Konoha, apa kabar semua? Ya, sepertinya Konoha tidak baik-baik saja ya. Ya, ini ya entahlah, perpolitikan di bangsa kita ini semakin hari semakin hot. Ya, kita nantikan saja bagaimana permainan para elit-elit politik. Dan sebagai masyarakat kita jangan sampai terlalu galau dengan hal ini. Doakan saja semoga bangsa kita baik-baik saja ya. Ya, Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah informasi yang menarik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Sobat Waras yang support Pavel ya. Puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo 200.000 ya di BCA. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Dan bagi Sobat Waras yang rindu mensupport Pavel, Sobat Waras bisa mensupport Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dia informasi yang akan kita bahas, yaitu pemimpin baru Hamas, Yahya Sinwar, disebut ya minta jaminan tak dibunuh Israel. Benarkah? Rupanya Yahya Sinwar ini sepertinya makin makin tidak aman. Walaupun dia sudah diangkat menjadi pemimpin, tapi dia menjadi pemimpin yang ketakutan, menjadi pemimpin yang justru tidak bisa menampilkan dirinya di publik. Karena kalau dia menampilkan dirinya di publik, ya berarti dia harus siap-siap ya mengikuti ini ya rekannya Ismail Haniyeh untuk pergi bertemu dengan 72 bidadari. Oke, Sobat Waras, ini dia informasinya dimuat oleh Sindo News ya, baru dimuat kemarin Kamis 22 Agustus 2024 ya. Tel Aviv, sebuah laporan media Zionis menyatakan pimpinan baru Hamas Yahya Sinwar telah menjadikan kelangsungan hidupnya sendiri sebagai syarat gencatan senjata di Gaza. Menurut laporan Ynet Kamis 22 Agustus 2024 yang mengutip pejabat senior Mesir, Sinwar menekankan bahwa keselamatannya harus dijamin. Keselamatannya harus dijamin dan bahwa Israel tidak boleh mencoba membunuhnya. Waduh, kok pada takut seperti ini sih? Anda itu menyerang orang, Anda berani ya, tapi ketika Anda mau diserang kok Anda takut mati. Ini kan lucu ya kawan-kawannya. Sinwar bersikeras pada jaminan bahwa keselamatan dan keamanannya terjamin, kata pejabat Mesir tersebut. Ya, ini dia kawan-kawan ya. Jadi dia ini sepertinya trauma ya dengan apa yang dialami oleh Ismail Haniyeh yang berharap aman, damai, sejahtera, selamat di Iran, tapi justru di Iran lah ya dia harus koit kawan-kawan ya. Laporan tersebut menambahkan bahwa Sinwar yang naik ke puncak kepemimpinan Hamas setelah pembunuhan pemimpin sebelumnya Ismail Haniyeh di Teheran pada 31 Juli lalu mengklaim bahwa jika Israel dapat menyetujui tuntutannya, maka kesepakatan ya gencatan senjata akan mungkin terjadi. Ya, jadi dia itu hanya meminta jaminan keselamatan dari Israel. Kalau Israel menjamin keselamatan dia atau Israel tidak memburu Yahya Sinwar, maka akan terjadi gencatan senjata, kata dia. Wah, ini manusia penakut ya. Ini bukan mental pejuang ini ya, katanya mati dalam syahid bisa ke surga. Kok takut sih? Malas gue ini sama Sinwar ini, nggak seru deh kamu Sinwar. Ya, tambahan tuntutan baru itu yang belum dikonfirmasi Hamas
muncul setelah berbulan-bulan Sinwar campur tangan dalam pembicaraan gencatan senjata dan ini ya pertukaran sandera sembari menyerukan Hamas untuk terus berjuang sampai Israel dihancurkan. Pada bulan Juni, pesan bocor yang diperoleh oleh Wall Street Journal mengungkapkan perhitungan dingin Sinwar yang menganggap puluhan ribu orang yang tewas di Gaza sebagai pengorbanan yang diperlukan. Dengar itu? Itu pengorbanan yang diperlukan, artinya itu pengorbanan yang sengaja, ya, yang sengaja memang dilakukan oleh Hamas ya, kawan-kawannya. Jadi jangan Anda salahkan Israel. Itu memang sudah strateginya Hamas. Nah, ini perlu kita cerdaskan, ini manusia-manusia yang otaknya tumpul di Konoha ini ya. Kami menempatkan orang Israel tepat di tempat yang kami inginkan. Perhatikan, kata Sinwar kepada para negosiator saat dia mendesak kelompok Hamas untuk menolak kesepakatan gencatan senjata awal tahun ini. Dia juga berkomentar serupa tentang putra-putranya yang terbunuh dengan mengatakan kematian mereka hanya akan memberikan kehidupan ke dalam nadi bangsa Palestina, mendorongnya untuk bangkit menuju kejayaan dan kehormatannya. Jadi kawan-kawan perhatikan, dia rela untuk membiarkan anak-anaknya, saudara-saudaranya koit ya, demi dia itu berjaya menuju kejayaan dan kehormatan. Ya, ini luar biasa kawan-kawannya. Dia nggak peduli dengan masyarakat sipil, dia nggak peduli dengan anak-anaknya. Yang penting dia itu jadi pemimpin. Yang penting dia itu sejahtera, berjaya. Inilah yang dipuja-puja oleh warga Konoha Place ini kawan-kawan. Sinwar yang terus menghindari militer Israel dilaporkan telah mengubah sikapnya setelah dipilih sebagai pengganti Haniyeh. Hanya 5 hari setelah dia diangkat ke posisi baru, sumber yang mengetahui perundingan gencatan senjata mengatakan kepada CNN bahwa Sinwar meminta mediator Mesir dan Qatar untuk membantu mendorong diakhirinya perang. Ya, jadi ini ketika dia jadi pemimpin, ya dia ini menginginkan supaya perang ini berakhir, supaya dia ini selamat gitu kan. Namun pejabat Amerika Serikat dan Israel mengatakan kelompok Hamas tetap teguh dalam menghalangi negosiasi agar tidak berlanjut, dengan Presiden Joe Biden menuduh Hamas tiba-tiba mundur. Lalu sebaliknya Hamas mengecam Biden karena berpihak pada Israel setelah negara Yahudi itu diduga mengajukan tuntutan baru sebelumnya tidak disetujui. Hamas mengutip tuntutan baru dari Zionis yang meminta agar pasukan Israel diizinkan untuk tetap berada di sepanjang perbatasan Gaza Mesir, ya, tempat sistem terowongan teror besar baru-baru ini ditemukan. Lalu Hamas menolak persyaratan itu dengan mencatat bahwa menjadikan gencatan senjata sebelumnya menyerukan penarikan penuh tentara Israel dari jalur Gaza. Dengan Hamas dan Israel berpegang teguh pada tuntutan mereka, para mediator khawatir ya pembicaraan gencatan senjata akan segera menemui jalan buntu dengan masa depan 109 sandera di Gaza yang tidak pasti. Yaitu kawan-kawan informasinya, ya kita lihat bahwa Sinwar ini sebenarnya penakut, ya dia itu hanya berlindung ya di balik para pasukannya yang ya pasukan-pasukan yang blow on itu, dan juga dia juga berlindung di balik masyarakat sipil ya. Jadi memang semua itu strategi dia untuk mengorbankan orang-orang yang di sekitar dia supaya dia selamat, seolah-olah dia berjasa, seolah-olah dia pahlawan ya. Dan ya kaum-kaum Oon di Konoha ini juga rupanya ya sama-sama Oonnya ya, dengan dimanfaatkan menurut saya ya karena lah isu-isu agama segala macamnya. Kasihan kawan-kawan ya. Lihatlah kejahatan dari pemimpin Hamas ini. Masih Anda terus membela-bela mereka? Sadar ya, sadar. Jadi korban-korban sipil itu memang sudah
strategi mereka, itu sudah memang jurus mereka. Jadi itu sudah sengaja dikorbankan, ya. Nah, jadi ini perlu dipahami supaya ente-ente itu waras. Ya. Oke, thank you, itu dulu yang Pavel dapat bagikan. Support terus Pavel 88 channel. Ya, kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat siang. Wah, ini penampakan plafonnya sudah hampir rampung, ya, sudah hampir rampung. Mantap, mantap, puji Tuhan. Nah, sudah hampir rampung ya. Tinggal sebelah sini ya, tinggal sebelah kiri. Sobat Waras, thank you.